17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alvina Damayanti dengan NBI 11122000131 dan teman saya Natasha Maria Putri Suyanto dengan NBI 11122000133. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Materi yang pertama yaitu sistem pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan administratif untuk mencatat hak atas tanah dalam rangka kepastian hukum, yang tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UU PA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ada dua jenis pendaftaran tanah. Yang pertama, pendaftaran pertama kali. Pendaftaran tanah pertama kali adalah proses pendaftaran terhadap bidang tanah yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah. Yang kedua, ada pemeliharaan data pendaftaran. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan untuk menyesuaikan dan memperbarui data fisik dan yuridis tanah yang telah terdaftar jika terjadi perubahan di kemudian hari. Produknya berupa sertifikat hak atas tanah. Untuk materi yang kedua yaitu ada hak atas tanah dan peralihan hak. Ada 6 jenis hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, hak pakai, hak sewa, dan hak pengelolaan. Peralihan haknya melalui jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, pemasukan dalam perusahaan, dan pelepasan hak. Materi yang ketiga yaitu reforma agraria. Hukum agraria adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dan tanah serta sumber daya alam lainnya. Tujuan redistribusi tanah yaitu untuk keadilan agraria dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Komponennya mencakup legalisasi aset dan redistribusi tanah. Pelaksanaannya diatur oleh Kementerian ATR atau BPN melalui program strategis nasional. Untuk materi yang keempat yaitu adalah sengketa dan konflik pertanahan. Jenis konflik ada dua, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal yaitu konflik antar rakyat dan negara, dan sedangkan konflik horizontal yaitu antar individu atau kelompok. Penyebab konflik antara lain yaitu tumpang tindih hak, ketidakjelasan status tanah, dan lemahnya dokumentasi. Penyelesaiannya bisa melalui mediasi, adjudikasi, peradilan, atau PT-UN, dan non-litigasi. Sekarang kita masuk ke materi yang kelima, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Adapun tahapan pengadaan tanah, yang pertama, perencanaan. Disusun oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen yang minimal memuat maksud dan tujuan pembangunan, kesesuaian dengan RTRW dan Rencana Pembangunan Nasional atau daerah. Terus juga letak dan luas tanah yang dibutuhkan dan gambaran status tanah. Yang kedua ada persiapan, meliputi pengumpulan data awal, konsultasi publik, penetapan dan pengumuman lokasi pengadaan tanah. Selain itu, persetujuan pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah juga dikumpulkan pada tahap ini. Yang ketiga, pelaksanaan. Dilakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dan yang terakhir yaitu penyerahan hasil. Setelah seluruh proses selesai, lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui berita acara, penyerahan hasil, dan sertifikasi hasil pengadaan tanah. Instansi yang memerlukan tanah juga dapat memulai kegiatan pembangunan setelah serah terima dilakukan. Adapun prinsip-prinsipnya terdiri dari kepentingan umum, keadilan, partisipatif, dan pemberian ganti rugi yang layak. Untuk materi yang keenam yaitu ada tata ruang dan zonasi tanah. Administrasi pertanahan adalah sistem pengelolaan hak atas tanah yang mencakup pendaftaran, perencanaan, penggunaan, dan pengawasan secara legal dan sistematis, yang sangat berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. RTRW menjadi acuan utama dalam menentukan peruntukan tanah seperti permukiman, pertanian, industri, dan infrastruktur, sehingga dalam proses pemberian hak atas tanah, izin lokasi, atau perubahan fungsi lahan, kesesuaiannya dengan RTRW menjadi dasar pertimbangan utama. Sementara itu, RDTR menjabarkan RTRW secara teknis dan spasial di tingkat kecamatan atau kelurahan, bahkan dapat diintegrasikan dengan sistem pelayanan perizinan online seperti OSS untuk mempercepat
dan memperjelas proses pemanfaatan tanah. RDTR menyediakan tanah dalam bentuk peta digital zonasi yang memperkuat kepastian hukum dalam administrasi pertanahan. Jadi kesimpulannya, administrasi pertanahan berperan vital dalam menjamin keteraturan, kepastian hukum, dan keadilan dalam pemanfaatan tanah. Penguatan sistem administrasi pertanahan mendorong reformasi agraria dan pembangunan berkelanjutan, serta mencegah sengketa dan konflik lahan. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.